Daripada ngomongin gak jelas, mending ngomongin sehat mental yuk. Halo, Halo, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, terima kasih kembali teman-teman menyaksikan kami, saya Hasan dan juga istri saya, Saya Fitri. untuk berbicara atau ngomongin tentang sehat mental. Nah, seperti pertemuan sebelumnya, kita sudah sempat ngebahas tentang pengasuhan kan ya, yang di episode sebelumnya tuh. Hari ini kita juga akan berdiskusi tentang pengasuhan lagi. Tapi terkait dengan apa? Nah, nih bocorannya akan disampaikan oleh istri saya. Iya, bocorannya sebenarnya udah ada di kalau teman-teman sempat mampir ke Instagram kita, Santri Psikolog. Di situ kita post salah satu quotes ya. Salah satu quotes dari seseorang yang namanya Wendy Mogel. Wendy Mogel ini seorang psikolog yang sangat concern juga di bidang parenting gitu. Dia bilang bahwa di parenting itu tuh nggak ada formula ajaib gitu, tapi kemudian yang ada kita terus berlatih menggunakan suara kita dengan anak kita. Nah, di sini kita akan coba untuk membahas hal yang lebih praktis yang kemudian bisa langsung teman-teman praktekkan nanti di rumah gitu mungkin ya. Oke, gitu. Oke, ada hal-hal praktis. Nah, kata kuncinya di sini. Kalau sebelumnya kita bicara tentang konsep, hari ini kita bicara tentang teknis praktis kayak gitu. Tentang apa? Kayak gitu ya. Tentang bagaimana sih cara memberikan apresiasi kepada anak. Apresiasi ini pentingnya untuk apa sih? Kayak gitu kan ya. Nah, apresiasi ini biasanya kan kita berikan kayak gitu kan untuk membuat anak mau mengulangi perilakunya. Ya enggak? Kalau anak udah punya perilaku yang baik, kemudian kita apresiasi, tentunya tujuannya adalah untuk supaya anak ini mau mengulanginya. Kayak gitu kan? Atau terkadang apresiasi kita berikan juga supaya anak merasa berharga. Supaya anak merasa dicintai karena dia mendapatkan pujian. Kayak gitu kan? Tapi perlu hati-hati. Kalau apresiasinya tidak tepat, justru ini dampaknya tidak bisa membantu kita dalam mempermudah hubungan kita dengan anak. Terutama dalam bagaimana sih kita membentuk sebuah perilaku yang kita harapkan dari anak, ataupun mengurangi perilaku yang memang itu kurang baik atau tidak adaptif untuk dilakukan. Nah, seperti apa sih sebenarnya pujian-pujian yang mungkin perlu untuk kita minimalkan kayak gitu kan ya, atau perlu kita hindari, yaitu pujian-pujian yang sifatnya terlalu general, terlalu umum, atau overprice. Maksudnya gimana? Terlalu berlebihan, yang hal itu nggak bisa dicerna oleh anak-anak secara mendetil pada tingkat perilaku. Contohnya gimana? Contohnya, ada nggak yang sering bilang gini ke anaknya? Kamu hebat, kamu luar biasa, kamu keren, kamu pinter, kayak gitu. Jadi apapun yang dilakukan anak, pokoknya pujiannya itu ini, kayak gitu. Jadi kamu hebat, luar biasa, kayak gitu kan? Nah, ada nggak di antara kita yang sering melafalkan itu? Ya, mungkin ini hal yang sudah otomatis sekali ya, maksudnya otomatis keluar dari lisan kita untuk emang kenapa sih mas, masalah apa ya kita kemudian mengapresiasi anak? Oke, nah di sini yang perlu kita garis bawahi bersama. Niat memujinya nggak salah, pujiannya nggak salah, tapi mungkin pilihan kata-katanya yang bisa kita perbaiki. Nah, inilah makanya kenapa kemudian tidak ada sebenarnya formula ajaib, hanya saja yang ada adalah bagaimana kita kemudian memperbaiki hal ini kan kita latih. Maksudnya gimana? Ketika kita memberikan pujian yang sifatnya terlalu general, teman-teman, anak itu akan cenderung lebih susah kayak gitu untuk memahami sebenarnya perilaku mana sih yang harus saya pertahankan. Contohnya, ketika anak menyelesaikan PR-nya kayak gitu ya, yang dilalahnya hari itu PR-nya memang gampang untuk anak ini, terus kita bilang, oh kamu hebat, kamu keren, kamu pinter, PR-mu bisa selesai, titik. Maka anak nggak tahu sebenarnya apa sih yang telah kulakukan kayak gitu. Yang dia pahami adalah ya udah aku nyelesain PR kayak gitu. Maka besok-besok lagi seandainya dia tidak menyelesaikan PR, dia akan merasa sangat bersalah, merasa tidak mendapatkan apresiasi dan tidak layak mendapatkan apresiasi. Nah, di sini hal yang memang perlu kita garis bawahi. Maka apa yang perlu kita lakukan? Nah, ini nanti
kita perlu mengapresiasi anak kita dengan cara mendeskripsikan. Selain itu, dengan kita mengapresiasi anak dengan cara yang berlebihan tadi kayak gitu ya, tidak sesuai konteks dan tidak sesuai apa yang dia lakukan, itu juga membuat anak jadi cenderung sulit percaya terhadap apresiasi kita. Maksudnya gimana? Kayak gitu. Maksudnya anak mamanya di rumah kita sering puji, oh kamu pinter, kamu hebat, kamu luar biasa, kayak gitu kan. Dia nggak tahu perilaku mana yang sebenarnya dapat pujian tentang hal ini. Pas dia keluar, di luar ternyata nggak pernah dapat pujian ini. Maka dia bingung akhirnya kayak gitu loh. Sebenarnya aku hebat nggak sih? Sebenarnya aku pinter nggak sih? Dan hebat atau pinter itu apa sih? Nah, di sini kalau tidak ada proses mendeskripsikan, anak akan cenderung kesulitan untuk memahami perilaku apa yang perlu dipertahankan dan perilaku apa yang perlu diubah. Nah, gitu kira-kira teman-teman, Bapak Ibu sekalian atau Mas Mbak yang hadir untuk menyaksikan ngomen ini. Jadi bukan salah untuk mengapresiasinya, tidak. Niat kita sudah bagus dan itu perlu kita garis bawahi ya. Niatnya tidak salah, hanya saja perlu kita latih cara-cara yang lebih adaptif untuk bagaimana kemudian kita bisa memberikan apresiasi dengan lebih tepat sesuai kebutuhan anak, gitu ya. Terus tadi ngomongnya kan udah nggak boleh gini, bagusnya jangan begini. Terus yang bagus gimana? Nah, itu kan pertanyaannya kan? Oke, untuk yang itu adalah bagian istri saya. Istri saya akan mencoba nanti mengulas bagaimana sih sebenarnya memuji dengan cara mendeskripsikan perilaku yang bisa membuat anak menotis atau menyadari atau memahami perilaku apa sih mah yang perlu aku pertahankan, perilaku apa sih pah yang perlu aku hindari. Nah, kayak gitu kira-kira. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke istri saya. Iya, ini jadi ya seperti apa jadinya ya gitu kalau misalnya sekarang kita terbiasa dengan memuji pinter, baik, soleh gitu. Oh, ternyata itu dampaknya kurang optimal nih buat anak gitu. Dan sekarang kalau teman-teman mau mengingat lagi nih di ngomen kita yang sebelumnya di edisi anak bermasalah sama dengan orang tua gagal gitu dengan tanda tanya, itu di situ kita yang belum nonton juga boleh lihat boleh, lagi ditonton gitu. dulu. Nah, di situ kita mengajak orang tua untuk yuk kita lihat bahwa anak kita tuh nggak semuanya kurang gitu. Mungkin sekarang kita otomatis ngelihat oh yang dia kerjain apa, yang dia belum bisa apa, itu mungkin yang lebih mudah kelihatan ya. Tapi kemudian yang kita bahas sekarang adalah kita pertama kembali menyadari lagi apa sih yang sebenarnya sudah bisa anak-anak kita lakukan, dan kemudian kita puji perilaku tersebut secara deskriptif gitu. Simpelnya kayak gitu ya gitu. Jadi pujian yang deskriptif. Nah, ini di sini memang kita jadinya berlatih banget untuk ngelihat terus ya, mengobservasi terus perilaku anak kita. Nah, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita menyadari dulu nih, misalnya kita ingin anak kita punya kebiasaan dia bisa ngerjain PR-nya sendiri misalnya ya, seperti itu. Nah, untuk bisa ngerjain PR itu kan sebenarnya tahapannya banyak ya Bapak Ibu. Misalnya nih, kalau dia lagi main tadinya, oh berarti mainannya harus ditaruh dulu gitu kan. Terus kemudian dia harus jalan dulu ke tempat dia belajar, dia harus nyiapin bukunya dulu, alat tulisnya dulu, kemudian dia mungkin juga butuh waktu untuk mikir dulu gitu, menyiapkan diri untuk belajar, baru pegang pensilnya, mikir. Nah, panjang banget sampai ternyata perilaku untuk dibalik mengerjakan PR aja ternyata perilakunya banyak banget ya. Nah, itu mungkin kita yang sering lupa bahwa itu prosesnya panjang gitu. Nah, di sini kita pengen ngajak Bapak Ibu semuanya untuk menyadari hal itu dulu gitu, dan kemudian baru. Nah, yang kita puji secara deskriptif itu adalah langkah-langkah kecil itu gitu. Jadi setiap langkah kecil menuju perilaku yang kita inginkan itu perlu diperhitungkan gitu nih ya gitu. Jadi mungkin kalau sekarang kok kayaknya aku kalau mau ngelihat anakku positifnya apa susah gitu ya. Mau muji dari mana gitu emangnya gitu. Mau mendeskripsikan apa, wong dia masih kayak gitu-gitu aja misalnya gitu ya gitu. Nah, ini salah satu caranya adalah ngelihat bahwa itu adalah proses yang panjang. Jadi kita mulai dari situ dulu gitu. Jadi
misalnya anak kita udah oke, dia waktunya ngerjain PR nih ya, terus dia udah mulai duduk, udah ambil pensilnya, belum dikerjain sih PR-nya, dia masih duduk pegang pensil gitu. Nah, di situ kita sudah bisa mulai mendeskripsikan perilakunya gitu. Oh ya nak, gitu. Kamu sudah duduk di meja belajarmu, sudah pegang pensil, kamu sepertinya sedang bersiap-siap untuk belajar. Nah, kayak gitu caranya. Jadi dideskripsikan betul-betul yang sudah dilakukan apa gitu. Kalau dia udah duduk ya itu yang dikatakan gitu. Jadi tidak pakai kata oh ya hebat, pintar dan seterusnya, itu mungkin direm dulu gitu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memulai kata-kata pujian deskriptif tadi dengan tadi kita observasi dari apa? Saya dari mata, dari telinga mungkin yang paling gampang ya. Jadi kita bisa memulai kata-katanya dengan oh ya, Ibu lihat kamu sudah apa gitu, atau Ibu dengar hari ini kamu udah nggak teriak-teriak lagi nih, tapi bisa meminta dengan tenang misalnya gitu. Jadi kita betul-betul menggunakan informasi yang kita dapat dari mata dan telinga kita gitu. Terus itu yang benar-benar disampaikan. Seperti itu. Jadinya dari sini anak-anak bisa tahu sebenarnya perilaku apa sih yang diinginkan gitu, yang spesifik tuh tahu gitu. Jadi dia oh ya aku kalau udah duduk gini tuh udah bener ya gitu. udah dipuji sama ibuku misalnya, udah sesuatu yang positif gitu. Nah, terus kemudian setelah itu kita bisa juga ngasih tambahan, kita mengartikan, memberi makna. Misalnya tadi apa ya tadi? Oh ya, Ibu dengar hari ini kamu nggak teriak mintanya, tapi kamu bicara dengan tenang misalnya. Nah, kayak gitu tuh yang sopan nak, misalnya. Nah, ada kata sopan di situ. Ini mungkin untuk anak-anak kan hal-hal abstrak seperti sopan, jujur, sabar, pinter, baik, itu tuh kadang-kadang mereka belum bisa terbayang sebenarnya. Gitu ya. Oh, yang dimaksud sabar tuh apa sih gitu. Nah, ketika kita setelah mendeskripsikan perilakunya dia tadi, terus mengartikan apa itu tuh sopan, itu tuh jujur, itu sebenarnya mendekatkan anak-anak kita untuk memahami konsep-konsep abstrak itu tadi gitu. Jadi lebih jelas buat dia. Nah, kayak gitu. Ada tambahan dulu mungkin, Bang? Oke. Kalau menurutku itu sudah cukup detail ya, menjelaskan tentang bagaimana sih mendeskripsikan perilaku anak, bagaimana sih kemudian kita mengapresiasinya. Dengan terlebih dahulu tentu kuncinya adalah mengobservasi atau mengamatinya terlebih dahulu, dan setiap detail perilakunya harus kita lihat kayak gitu. Nah, terus tapi mungkin yang jadi pertanyaan adalah kalau umpamanya nih kita kan di keluarga belum biasa nih melakukan hal ini gitu kan ya, belum biasa melakukan proses deskriptif ini. Mungkin nggak sih anak kita bakal bisa langsung nurut atau langsung ngikut dengan dengan upaya kita untuk langsung mendeskripsikan itu kayak gitu? Iya. Iya, jadi pasti apaan gitu ya, tiba-tiba kok mungkin nggak cuman kita yang merasa aneh, anak-anak kita juga ngedengernya aneh gitu mungkin ya gitu, kenapa tiba-tiba seperti itu gitu. Nah, efeknya ini kalau berdasarkan pengalaman nih ya gitu, jadi sudah banyak orang tua yang mencoba teknik ini, sebetulnya bukan tidak mungkin perubahannya akan langsung terasa. Itu bisa loh Bang, banyak pengalaman yang seperti itu. Tapi kemudian kalaupun misalnya kok nggak langsung, masih butuh waktu gitu ya, wajar ya gitu. Ini juga karena masih butuh adaptasi gitu. Tapi bukan berarti karena ini tidak langsung berhasil, bukan berarti ini tidak berhasil, bukan berarti gagal gitu ya. Gitu. Jadi ya kemungkinan pertama adalah kitanya sendiri merasa aneh, anak juga ngerasa aneh gitu ya. Nah ini kayaknya dilema semua orang gitu ya. Yang bisa kita lakukan sebenarnya ya nggak apa-apa, namanya juga di awal ya pasti masih kagok gitu kalau bahasa Sundanya mah gitu, masih kagok, tapi nggak apa-apa, diteruskan, dikerjakan aja gitu terus seperti itu. Atau bisa juga misalnya kalau anak kita yang udah kok ekspresinya gitu banget, dan ini kita bisa menjelaskan sama mereka misalnya gini, Bapak Ibu dulu mungkin ketika ngasuh kalian ada yang kurang tepat. Misalnya dulu Bapak Ibu suka ngingetin berulang-ulang, suka ngebentak misalnya. Nah itu kan
Ibu lihat kalian sebenarnya nggak nyaman, kalian nggak suka dengan itu gitu, dan ketika ngelihat kalian nggak nyaman, nggak suka, sama ibu juga nggak enak gitu. Makanya sekarang ibu lagi coba cara baru gitu. Ibu akan melihat apapun yang sudah bisa kalian lakukan dan ibu akan tunjukkan itu gitu. Ibu nggak akan jamin ibu akan luwes, akan langsung enak, tapi yang ingin ibu sampaikan adalah ibu akan terus berlatih supaya nanti akan lebih baik lagi kayak gitu. Jadi bisa dijelaskan di sini sebenarnya juga ada hal penting yang kemudian bisa tertangkap oleh anak loh, Bu. Yang pertama, di situ kan kita mengakui kalau kita memang pernah melakukan kesalahan gitu ya. Dan kita mengakui itu. Kemudian setelah mengakui kesalahan, kita punya usaha untuk memperbaiki kesalahan itu dan mau belajar terus walaupun misalnya belum sempurna gitu. Itu juga sebetulnya nilai yang Dipegang oh, sangat kuat nanti oleh anak itu juga nilai yang penting yang kemudian bisa dipelajari oleh anak-anak kita. Terus kemudian, oh ya, aku juga pernah nih punya pengalaman ketika orang tua mencoba melakukan ini, pujian deskriptif ini, anaknya misalnya malah nggak mau dengar gitu, malah tutup kuping gitu, malah teriak-teriak gitu, atau malah melakukan hal yang sebaliknya yang kita deskriptifkan gitu. Malah misalnya kita sedang mengapresiasi dia, oh ya udah bisa bicara tenang, dia malah teriak-teriak. Nah, itu juga bisa terjadi Bapak Ibu gitu. Jadi itu hal yang sangat wajar karena ini bagi anak-anak kita juga belajar ya, bagi anak-anak kita juga sedang beradaptasi dengan itu gitu. Mungkin ketika kita ngomong bisa jadi karena pola sebelumnya sudah lama terjadi, mungkin dia udah mengasosiasikan itu, udah mengingat itu sebagai oh ini apa nih, nanti ini aku diomelin nih, ini aku nanti disuruh ini itu nih gitu. Jadi makanya pikirannya dia udah pengen nolak duluan, ini nggak enak gitu. Nah itu adalah hal yang wajar, tapi kemudian ketika ini terus dilakukan, nanti dia ngerti bahwa oh ini ternyata rasanya beda gitu. Dengan cara pujian deskriptif tadi nih, oh rasanya beda, aku nggak lagi ngerasa disuruh-suruh gitu. Otak tidak sadarnya dia merasa begitu, kemudian pada akhirnya tetap bisa ngikutin apa yang orang tua harapkan gitu. Karena pada dasarnya setiap anak kan pengennya sebenarnya pengen akur sama orang tuanya ya, pengen ngikutin apa yang orang tuanya inginkan, pengen bikin orang tuanya senang. Pada dasarnya itu juga perlu diingat sih ya. Kadang-kadang kalau kita taunya anak kita ngelawan terus kan ya mikirnya jangan-jangan dia dari bawaannya udah kayak gitu. Padahal sebenarnya enggak gitu. Terus oke, sejauh ini ada yang tambahin lagi? Oke, dan ada satu lagi sih mungkin yang bikin aku penasaran atau mungkin juga teman-teman di sini penasaran ya. Kalau seandainya apresiasi itu diberikan ke perilaku-perilaku yang dia memang udah bisa kayak gitu loh. Contohnya anak udah bisa pakai sepatu karena awalnya memang kita puji deskriptif gitu ya. Dia oh kamu udah bisa menalikan sepatumu sendiri kayak gitu ya. Lama-lama bakal bosen gak sih kalau mamanya kayak terus-terusan dipuji di situ terus kayak gitu. Anak malah justru ngerasa kayak bakal diejek gak sih? Ini apaan sih? Ini kan emang pekerjaan yang aku udah bisa. Kok ngapain kok aku masih di kayak giniin terus kayak gitu loh. Mungkin gak sih itu terjadi? Iya betul, itu mungkin banget terjadi gitu ya. Jadi memang di sini kan jadinya berpikir sampai kapan nanti harus deskriptif praise terus gitu mungkin ya gitu. Masa terus-terusan kayak gitu? Ya sebenarnya enggak. Jadi deskriptif praise ini bisa kita fokuskan pada perilaku atau kebiasaan anak yang belum dia kuasai, belum terbentuk gitu. Jadi memang kalau untuk yang dia udah biasa gitu, yang misalnya udah tanpa disuruh juga dia udah otomatis melakukan, itu sebenarnya mungkin udah nggak terlalu butuh descriptive phrase lagi gitu, karena ya efeknya betul. Jadi dia ngerasa apa sih ini kok kayak diejek gitu, malahan ya kayak disindir gitu, malahan kayak gitu. Jadi ini kita fokus pada yang belum terbentuk gitu. Oke. Dan mungkin satu hal lagi yang perlu kita pahami ya, mungkin Bapak Ibu juga di sini juga berpikir atau teman-teman semuanya. Lah kalau aku disuruh ngapresiasi, sekarang Mas coba lihat saya kerjaan banyak, aktivitasnya kan banyak gitu kan. Sedangkan perilaku anak itu juga banyak banget. Masa iya saya harus nongkrongin anak terus, ngamatin anak terus kayak gitu ya. Artinya saran ini nggak manusiawi dan nggak applicable gitu kan? Ya. Oke. Di sini yang perlu kita pahami bahwa kita perlu melatih step by step.
Jadi memang tidak diharuskan kita berikan appraise untuk semua hal kayak gitu loh. Kita pilih satu perilaku yang memang kita ingin rubah kayak gitu, ingin kita perbaiki. Contohnya apa? Fokus sekarang adalah kemandirian. Kemandirian dalam apa? Dalam mengambil sepatu, contohnya. Dalam mengembalikan sepatu ke tempatnya. Udah fokus di sini dulu kayak gitu loh. Jadi kita juga harus sadar bahwa ya nggak bisa memang menginginkan anak sekarang hari ini kamu memperbaiki sepatumu sekaligus naruh tasmu di tempatmu sekaligus bersihin tempat kamar tidurmu sekaligus sarapan dan duduk di tempat. Akhirnya kita sendiri yang overwhelming ya. Maksudnya kayak kita sendiri tuh kayak kayak dibruki pekerjaan yang berat banget kayak gitu loh. Maka nggak apa-apa, anak sekarang belum bisa naruh sepatu rapi, tapi sudah bisa meletakkan tas di tempatnya. Dan kita harus sadari itu, bahwa iya, memberikan apresiasi itu kita juga perlu memilih mana yang memang perilaku pengen untuk ditingkatkan dan dikuatkan. Jadi ini yang perlu digarisbawahi, supaya apa? Supaya kita sendiri nggak terlalu ngerasa bahwa ini pekerjaan berat banget nggak sih, kayak gitu aku harus ngamatin anakku setiap jam. Ya, kita tahu bahwa kita punya prioritasnya, anak juga prioritas, dan kita punya hal lain yang juga memang masih perlu kita juga kerjakan. Oleh karena itu dia memilih porsi, memilih prioritas mana yang harus didahulukan, itu adalah hal yang memang penting untuk dilakukan oleh semua, tidak hanya ibu. Itu yang perlu saya garis bawahi, oleh semua, oleh ayah, kalau di sana ada neneknya, oleh nenek, dan lain sebagainya. Maka memang komunikasi dalam keluarga, dalam pengasuhan ini memang juga sangat penting. Itu sih kalau tambahan dari aku. Mungkin dari istriku ada sesuatu lagi. Iya, ini jadi kalau misalnya pengen mulai latihan gitu ya, misalnya nih dalam 2 minggu ke depan kita bisa pilih 1 atau 2 perilaku nih yang mau kita fokuskan gitu. Ini mungkin sekalian ngerangkum ya gitu, biar ini misalnya tadi 2 minggu awal kita coba pilih 1 atau 2 perilaku. Kemudian yang pertama kita sadari bahwa itu prosesnya banyak ya untuk melakukan perilaku tersebut. Jadi kita perhatikan langkah sekecil apapun dari yang sudah menuju perilaku itu yang kemudian kita lakukan pujian deskriptifnya tadi. Kemudian kita bisa mulai dengan benar-benar mengatakan informasi yang masuk dari telinga maupun dari mata kita gitu. Jadi ibu lihat atau ibu dengar gitu, atau misalnya pakai durasi waktu juga bisa. Dalam 5 menit terakhir apa gitu ya. Jadi ketahuan gitu, dia bisa lihat bedanya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menyisipkan nilainya di situ. Oh ya, itu artinya kamu sabar, itu artinya kamu jujur, itu sopan, dan seterusnya. Itu gak harus ada, tapi kalaupun misalnya bisa, itu baik gitu. Mungkin ya bisa dimulai nih dari 2 minggu, terus Bapak Ibu perhatikan deh gitu bedanya di anak gimana gitu. Kalau misalnya belum muncul, nggak apa-apa, coba terus gitu. Ini memang ya tadi ya, balik ke kata Ibu Wendy Mogil tadi gitu, tidak ada tips and trick, tidak ada formula ajaib, tapi memang yang ada kita latihan terus, latihan berulang gitu. Gitu mungkin. Oke, siap. Itu tadi ya, sudah merangkum semuanya. Sekali lagi buat Bapak Ibu, Mas Mbak yang memang pengen berpraktek untuk anaknya sendiri, untuk keponakannya atau untuk adiknya, boleh mulai dilakukan dari sekarang, sedikit demi sedikit kayak gitu ya. Tapi kalau nanti ada kesulitan, boleh juga kok diskusi bareng kita ya, sharing di kolom komentar kayak gitu, supaya kita juga tahu, oh kesulitannya ini, atau mungkin ada yang, oh iya saya kemarin berhasil di titik ini, supaya itu juga jadi pembelajaran untuk kita semua kayak gitu kan, gitu. Nah, oke. Kalau memang ada pertanyaan seperti biasa, langsung aja diletakkan di komentar kayak gitu. Dan sekali lagi, mungkin saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya yang masih berkenan untuk mendengarkan kami di video yang durasinya kayaknya ya lumayan panjang, tapi insya Allah worth it gitu ya. Insya Allah ada hal yang memang bisa kita laksanakan secara konkret di sini. Oleh karena itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang besar-besarnya. Sampai ketemu lagi di kesempatan ngomen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.